Syekh Subakir. Magelang terdapat sebuah bukit yang berada di tengah-tengah kota. Bukit itu sangat terkenal karena menjadi salah satu tampaan para taruna akabri. Bahkan bukit itu menjadi salah satu ciri khas kota itu. Namanya Bukit Tidar atau lebih dikenal sebagai Gunung Tidar. Konon, Gunung Tidar merupakan pusat atau titik tengah Pulau Jawa. Syahdan, dahulu kala tanah Jawa ini masih berupa hutan belantara yang tiada seorang pun berani tinggal di sana. Sebagian besar wilayah Jawa ini dahulu masih dikuasai berbagai makhluk halus. Konon, tanah Jawa yang dikelilingi laut ini bak perahu yang mudah oleng oleh ombak laut yang besar. Maka melihat itu, para dewata segera mencari cara untuk mengatasinya. Maka berkumpullah para dewa untuk membahas persoalan tanah Jawa yang tidak pernah tenang oleh hantaman ombak itu. Diutuslah sejumlah dewa untuk tugas menenangkan pulau itu. Mereka membawa sejumlah bala tentara menuju Pulau Jawa sebelah barat. Namun, tiba-tiba Pulau Jawa kembali oleng dan berat sebelah karena para dewa dan bala tentara hanya menempati wilayah barat. Agar seimbang, sebagian dikirim ke timur. Namun usaha itu tetap gagal. Melihat kenyataan itu, maka para dewa sibuk mencari jalan pemecahan. Setelah beberapa waktu berembuk, maka didapatkanlah sebuah ide cemerlang. Mau tak mau, para dewa harus menciptakan sebuah paku raksasa dan paku itu akan ditancapkan di pusat tanah Jawa, yaitu titik yang dapat menjadikan Pulau Jawa itu seimbang. Paku raksasa yang ditancapkan itu konon dipercaya sebagai masyarakat sebagai Gunung Tidar. Dan setelah paku raksasa itu ditancapkan, Pulau Jawa menjadi tenang dari hantaman ombak tersebut. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, Gunung Tidar pada mulanya hanya ditinggali oleh para jin dan setan yang konon dipimpin oleh salah satu jin bernama Kiai Semar. Kiai Semar tidak sama dengan tokoh Semar dalam dunia pewayangan. Kiai Semar yang menguasai Gunung Tidar ini konon jin sakti yang terkenal seram. Setiap ada manusia yang mencoba untuk tinggal di sekitar Gunung Tidar, maka tak segan Kiai Semar mengutus anak buahnya yang berupa raksasa dan genderuwo untuk memangsanya. Alkisah, datanglah seorang manusia yang terkenal berani untuk mencoba membuka wilayah Tidar untuk ditinggali. Kesatria berani ini berasal dari tanah jauh. Konon ia berasal dari negeri Turki, bernama Syekh Bakir dan ditemani Syekh Jangkung. Kedua syekh ini disertai juga oleh 7 pasang manusia dengan harapan dapat mengembangkan masyarakat yang kelak mendiami wilayah itu. Mendengar kabar itu, Kiai Semar murka. Diseranglah mereka oleh anak buah Kiai Semar, dan tiada seorang pun yang selamat kecuali Syekh Bakir yang sakti, soleh, dan sabar. Setelah bertapa selama 40 hari 40 malam, ia bertemu dengan Kiai Semar. "Hei Kisanak, berani benar kau berada di wilayah kekuasaanku tanpa permisi. Siapa engkau dan apa maumu berada di wilayah ini?" kata Ki Semar. "Duh
penguasa wilayah Tidar. Ketahuilah olehmu bahwa namaku Syekh Bahir. Asalku dari negeri Turki nan jauh di sana. Adapun kedatanganku kemari untuk membuka tempat dan aku akan tinggal di sini bersama saudara dan sahabatku. Jawab Syekh Bahir dengan tenang. Adakah kau tahu bahwa daerah ini adalah daerah kekuasaanku? Siapapun tak boleh tinggal di sini. Jika tiada peduli, maka aku akan mengutus anak buahku untuk menumpas kalian tanpa sisa. Hai engkau yang mengaku sebagai penguasa Gunung Tidar, tidakkah engkau tahu bahwa tiada yang dapat melebihi kekuasaan Allah? Allah menciptakan manusia untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini, bukan untuk menguasainya secara semena-mena, kata Syekh Bahir. Hei manusia, sebelum kemarahanku memuncak, tinggalkan tempat ini. Ketahuilah bahwa tempat ini sudah menjadi milikku, dan jangan kau coba merampasnya. Syekh Bahir terdiam. Mendengar ancaman Kiai Semar, ia lalu mengalah. Tetapi bukan berarti ia kalah. Namun sebaliknya Syekh Bahir hendak menyiapkan diri lebih baik untuk mengalahkan Ki Semar dan bala tentaranya. Sesampainya di negeri Turki, ia mengambil sebuah tombak sakti yang bernama Kiai Panjang. Selain itu, ia pun menyiapkan banyak lagi manusia yang akan diajak serta untuk membuka tempat tinggal baru di Tidar. Sesampainya kembali di Tidar, berpasang-pasang manusia yang diajak serta oleh Syekh Bahir tinggal lebih dulu di daerah sebelah Gunung Tidar, yang sekarang dikenal dengan nama Desa Turunan. Konon desa itu berasal dari makna turunan. Ada yang mengatakan arti dari turunan itu adalah keturunan, tetapi ada yang menganggapnya sebagai daerah pertama kali sahabat-sahabat Syekh Bahir diturunkan dan tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Setelah itu Syekh Bahir berangkat sendiri ke puncak Gunung Tidar untuk bersemedi. Tombak pusaka sakti Syekh Bahir ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi Ki Semar dan wadya balanya. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Kiai Semar dan sebagian tentaranya melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagai masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Ki Semar ada yang melarikan diri ke Alas Roban, bahkan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan dimakamkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Syekh Bahir pun akhirnya memboyong sahabat-sahabatnya untuk membuka tempat tinggal baru di Gunung Tidar dan sekitarnya. Asal-usul nama Tidar. Gunung Tidar adalah gunung di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan militer. Gunung yang dalam legenda dikenal sebagai pakunya tanah Jawa itu terletak di Kota Magelang.
Berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut, Gunung Tidar memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa. Di lembah Tidar itulah Akademi Militer sebagai kawah candra di muka yang mencetak perwira berjuang Sabta Marga berdiri pada 11 November 1957. Asal muasal nama Tidar sendiri banyak versi. Ada salah satu versi yang menyebutkan bahwa nama itu berasal dari kata mati atau modar. Jadi karena angkernya Gunung Tidar waktu dulu, maka kalau ada orang yang mendatangi gunung tersebut, kalau tidak mati ya modar. 3 situs makam Gunung Tidar. Hanya butuh waktu kurang dari 30 menit untuk sampai di puncak Tidar. Secara umum, Gunung Tidar memang masih cukup alami. Banyak tanaman pinus dan tumbuh-tumbuhan tahunan seperti salak, hasil penghijauan era tahun 1960-an menjadikan Gunung Tidar sangat rimbun. Beberapa saat menapaki jalan setapak pendakian, kita akan bertemu dengan makam Syekh Subakir. Konon Syekh Subakir adalah penakluk Gunung Tidar yang pertama kali dengan mengalahkan para jin penunggu Gunung Tidar tersebut. Menurut legenda Gunung Tidar, Syekh Subakir berasal dari negeri Turki yang datang ke Gunung Tidar bersama kawannya yang bersama Syekh Jangkung untuk menyebarkan agama Islam. Tidak jauh dari makam Syekh Subakir, kita berjumpa dengan sebuah makam yang panjangnya mencapai 7 meter. Itulah makam Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang bukanlah sosok alim ulama, namun adalah nama tombak yang dibawa dan dipergunakan oleh Syekh Subakir mengalahkan jin penunggu Gunung Tidar kala itu. Situs makam terakhir yang kita jumpai sewaktu mendaki Gunung Tidar adalah makam Kiai Semar. Namun menurut beberapa versi, ini bukanlah makam Kiai Semar yang ada dalam pewayangan, tetapi Kiai Semar, jin penunggu Gunung Tidar pada waktu itu. Meski demikian, banyak yang percaya ini memang makam Kiai Semar yang ada dalam pewayangan itu. Dan mana yang benar adalah tinggal kita mau percaya mana yang benar. Paku Tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar ada lapangan yang cukup luas. Di tengah lapangan tersebut terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf SA yang dibaca seperti pada kata solok dalam tulisan Jawa pada 3 sisinya. Menurut penuturan juru kunci, itu bermakna sapa salah seleh, yang berarti dalam bahasa Indonesia siapa salah ketahuan salahnya. Tugu inilah yang dipercaya sebagian orang sebagai paku tanah Jawa, yang membuat tanah Jawa tetap tenang dan aman. Syekh Subakir sangat berjasa dalam menumbali tanah Jawa. Dalam legenda yang beredar di Pulau Jawa dikisahkan sudah beberapa kali utusan dari negeri Arab untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya, tapi telah gagal secara makro. Disebabkan orang-orang Jawa pada waktu itu masih kokoh memegang kepercayaannya yang lama, dengan tokoh-tokoh gaibnya yang masih menguasai bumi dan laut di sekitar Pulau Jawa. Para ulama yang dikirim untuk menyebarkan agama Islam mendapat halangan yang sangat berat. Meskipun berkembang, tetapi hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Secara makro dapat dikatakan gagal.
Maka diutuslah Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam dengan membawa batu hitam yang dipasang oleh Syekh Subakir di Seantero Nusantara untuk tanah Jawa yang diletakkan di tengah-tengah, yaitu Gunung Tidar. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam yang menimbulkan gejolak, mengamuklah para makhluk jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Syekh Subakirlah yang mampu meredam amukan dari mereka. Akan tetapi mereka sesumbar dengan berkata, "Walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami, kamu dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa. Tetapi qudratullah tetap masih berlaku atasku. Ingat wahai Syekh Subakir." "Apa itu?" kata Syekh Subakir. Jin pun menjawab, "Aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah." Syekh Subakir berasal dari Iran. Dalam riwayat lain, Syekh Subakir berasal dari Rom. Syekh Subakir diutus ke tanah Jawa bersama-sama dengan Wali Songo periode pertama yang diutus oleh Sultan Muhammad pertama dari Istanbul, Turki untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404. Mereka semua diantaranya adalah 1. Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki, sang ahli mengatur negara. Yang kedua, Maulana Ishak berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, sang ahli pengobatan. Yang ketiga, Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir. Yang keempat, Maulana Muhammad Al-Maghribi berasal dari Maroko. Yang kelima, Maulana Malik Israel dari Turki, ahli pengatur negara. Yang keenam, Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia, Iran, sang ahli pengobatan. Yang ketujuh, Maulana Hasanuddin dari Palestina. Yang kedelapan, Maulana Aliuddin dari Palestina. Yang kesembilan, Syekh Subakir dari Iran, sang ahli menumbali daerah yang angker yang dihuni jin jahat. Dan ini salah satu putra beliau, Syekh Bakir. Beliau adalah Syekh Tambun Ali bin Syekh Bakir bin Abdullah bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abu Bakar bin Salman bin Hashim bin Ahmad bin Badruddin bin Barakatullah bin Syafiq bin Badruddin bin Omar bin Ali bin Salman Al-Farisi As-Sohabi radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Beliau dilahirkan tanggal 20 Ramadan tahun 787 Hijriyah di Demak. Wafat pada 21 Syawal 1021 Hijriyah di Condro. Beliau pernah menuntut ilmu agama di Masjidil Haram Makkah selama 10 tahun. Beliau siang puasa, baca Quran pada malam hari, zikir malam, la ilaha illallah, dan membaca sholawat pada siang hari. Asal beliau dari Parsi atau sekarang dikenal dengan nama Iran. Thariqat beliau Thariqah Maghribiyah. Istri-istri beliau ada 4, yaitu yang pertama Cud Nazilah dari Aceh, yang kedua Syekhoh Aisyah binti Muhammad Al-Marbawi dari Aceh, yang ketiga Signorita Miguela dari Portugis.
Yang keempat, Roro Wulandari Bibi dari Minak Koncar Lumajang. Keturunan-keturunan beliau tersebut tersebar di beberapa bangsa. Kekeramatan Syekh Abdurrahman Asy-Syabani radhiyallahu anhu adalah: 1. Bisa berbicara semua bahasa termasuk bahasa malaikat, jin, dan hewan. Yang kedua, segala hajat yang diinginkan beliau pasti terkabul karena keramat beliau kun fayakun. Yang ketiga, dalam berdakwah tidak membutuhkan kendaraan. Kemanapun tujuan dakwah bisa sampai tujuan dalam hitungan detik. Fatwa-fatwa Syekh Abdurrahman Asy-Syaibani radhiyallahu anhu antara lain adalah: Allah itu maha segalanya. Takwa itu sholat, tasbih, dan puasa. Islam itu damai seluruh dunia. Ilmu itu supaya bertambah harus diamalkan. Makan untuk hidup, kalau tidak terpaksa tidak makan. Makan untuk hidup, kalau tidak terpaksa tidak makan. Hukum dan pemerintah itu apa kata rakyat? Murid-murid Syekh Abdurrahman Asy-Syaibani radhiyallahu anhu antara lain adalah Syekh Abdullah. Dulu makamnya di SDN 1 atau BRI Lumajang. Sekarang dipindah ke makam umum Jogo Yudan Lumajang. Yang kedua, Syekh Muhammad Anas dari Demak. Makamnya di belakang Masjid Jami Anas Mahfud Lumajang. Wilayah dakwah beliau adalah Lumajang dan sekitarnya. Perjuangannya menyebarkan agama Islam, memberi pencerahan, mengatasi kegelapan dan kemusyrikan masyarakat. Dengan keramatnya, semua manusia dan hewan tunduk menuruti ajakan beliau dengan senang hati.